sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sekarang ini zamannya sudah sangat berubah. Artinya yang dulunya mungkin dilakukan dalam hal konvensional ataupun manual, sekarang sudah berbasiskan teknik atau teknologi. Dalam hal pengambilan gambar pun begitu ya. Dulu mungkin kamera harus stay di tempat orangnya yang bergerak. Tetapi sekarang dengan adanya zaman yang terus berubah dan inovasi dari seluruh masyarakat, tentunya sudah ada yang namanya drone sehingga mempermudah dalam setiap kegiatan. Berbicara mengenai drone, telah hadir di studio podcast kami Ibu Sri Badariah dan siswanya bernama M. Irfan dari SMK Yayasan Perguruan Gajah Mada Palembang dengan inovasinya inovasi perakitan drone. Apa sih inovasi perakitan drone dan apa istimewanya? Langsung saja kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Selamat datang Ibu Sri Badariah dan M. Irfan. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Adik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selalu sehat, Bu. Selalu sehat, alhamdulillah. Masih dalam proses belajar mengajar kan, Bu, ya? Masih tetap kita proses belajar mengajarnya tetap masih dalam daring, Bu, online. Karena pandemi ini dan ditambah lagi PPKM juga. Jadi tetap online ya. Tetap Baik. online, Bu. Perasaannya Irfan ketika belajar daring dengan belajar tatap muka atau offline, apa sih yang dirasakan sebagai perbedaan? Kalau dari Irfan, menurut pendapat Irfan sendiri, Irfan lebih senang secara langsung, Bu. Iya. Secara langsung. Tapi ya berhubung kita pada saat pandemi, ya kita harus mematuhi peraturan pemerintah. Maka dari itu ya kita selalu senang saja kayak itu, Bu. Pokoknya proses belajar mengajar tetap berlangsung. Siap. Walaupun online ataupun offline. Iya, benar. Gitu, baik. Nah, inovasinya sendiri ini, inovasi perakitan drone. Apa sih latar belakangnya sehingga terinspirasi membuat drone? Nah, coba Irfan dulu. Oke. Dari latar belakang pembuatan drone itu sendiri, jadi kami terinspirasi dari pada bulan Februari, sekolah Irfan itu ingin membuat profil sekolah yang akan ditampilkan pada SMP sebagai ajang promosi sekolah. Pada saat itu, Bu, Irfan dan tim yaitu berenam. Irfan alhamdulillah sebagai ketua tim tersebut berbicara atau sedikit berbincang kepada organisasi atau sebuah kelompok tentang harga drone itu sendiri. Mereka menjawab bahwa drone mereka pakai itu berkisaran 20 juta Untuk pembuatan profil tadi. untuk pembuatan profil. Baik. Jadi Irfan dan guru-guru memikirkan bahwa biaya untuk pembuatan profil sekolah itu pun sangat tinggi. Jadi gimana caranya agar sekolah Irfan sendiri secara mandiri bisa membuat profil sekolah dan membuat drone itu sendiri tanpa mengeluarkan biaya yang cukup besar. Gitu. Iya, Bu. Kemudian terinspirasilah membuat drone Iya, ini. benar, Bu. Nah, dari pembuatannya sendiri itu beli gitu atau menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai lagi? Untuk pembuatan sendiri atau alat-alat yang kita pakai itu untuk drone sendiri kita menggunakan drone yang sudah rusak, akan tapi kita melakukan rekayasa kembali, lakukan pembenahan kembali sehingga menciptakan drone yang dengan harga yang cukup murah kita beli, spek dan kegunaannya sama dengan harga yang mahal. yang cukup mahal gitu. Gitu ya. Iya, Bu. Untuk Ibu Sri ini sendiri, apa
kan tentunya tidak lepas dari bimbingan ataupun arahan dari guru-gurunya sendiri gitu ya. Bagaimana apa namanya dalam hal pembinaan kepada siswanya gitu. Maksudnya kan mungkin membuat drone ini begitu rumit gitu ya dan perlu banyak disiplin ilmu. Tentunya menggabungkan mungkin dari jurusan bermacam-macam jurusan. Bagaimana cara Ibu membina mereka dan mengarahkan mereka sehingga bisa terbuatlah atau jadilah si drone ini. Jadi kami sebagai guru kewirausahaan dalam membuat produk kreatif dan kewirausahaan ini, anak-anak selalu kami himbau, coba nak silahkan gunakan, manfaatkan bahan limbah. Barang limbah atau bahan yang sudah rusak kita modifikasi lagi, kita inovasi lagi biar dia bisa berfungsi yang selayaknya kan Bu. Kemudian anak-anak ini begitu tadi cerita si Irfan, dia melihat kita menyewa dari sebuah apa namanya badan yang untuk membuat profil sekolah. Nah mereka bilang, Bu kami ada loh drone yang rusak dekat rumah kami, ada drone yang rusak, bolehlah kita modifikasi lagi Bu, kita rekayasa lagi, kita perbaharui lagi, kita perbaiki lagi biar bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga kita punya sendiri, sekolah punya sendiri hasil karya siswa yang direkayasa sendiri sama siswanya. Kemudian kita ajukan kan, kami selalu ke anak-anak itu kami suruh bikin proposal, program kerjanya, proposalnya di situ kami suruh buat. Kemudian karena ini menggunakan dana sekolah, kami harus presentasi kepada pimpinan sekolah kita. Kemudian didampingi juga sama guru-guru produktif. Jadi tidak hanya kami dari guru kewirausahaannya saja, tapi anak-anak ini dipandu dan dibimbing sama guru-guru produktifnya. Dan ini juga kolaborasi antara berbagai jurusan. Kebetulan untuk pembuatan drone yang direkayasa yang drone rusak ini kita kolaborasikan antara anak teknik otomotif dan anak instalasi tenaga listrik. Jadi ada 2 bidang ilmu untuk membuat si drone ini. Tujuan utamanya itu apa? Pertama sekali terpikir membuat drone ini. Silakan Irfan. Untuk tujuannya pertamanya itu ya kalau Irfan sendiri dan tim kawan-kawan bertujuan ingin menciptakan drone yang dimana bisa berfungsi dan berguna untuk sekolah, sehingga sekolah tidak Menyewa harus lagi ya? tidak harus menyewa lagi, tidak harus meminta bantuan kepada pihak ketiga. Supaya apa namanya setiap ada event kita bisa merekam gitu ya, mendokumentasikan. Jadi pada saat pertama ini untuk dokumentasi gitu ya itu ya Irfan ya. Nah, ini sudah berapa kali? Apa sudah diuji coba berapa kali atau sudah diimplementasikan? Alhamdulillah untuk sekarang ini itu drone-nya sudah bisa digunakan sebagaimana keinginan kami, yang dimana pada saat itu pihak sekolah selalu menuntut untuk bekerja dengan cepat, baik. Setelah 1 minggu, baik dari pengerjaan keseluruhan 1 minggu, dan hari ke-7 alhamdulillah uji coba langsung berhasil lah. Langsung berhasil gitu ya. Baik. Untuk Ibu sendiri gitu kan tentunya dengan metode daring sekarang ini kan ada kesulitan nih dalam pembimbingan. Ini bagaimana sehingga dalam waktu 1 minggu ini sudah bisa jalan alatnya? Ya, kita tetap walaupun dalam sistem daring proses pembelajaran tetap ya Bu. Jadi kita tetap memantau anak-anak, silahkan datang ke sekolah, kita kerjakan di sekolah, semuanya dikerjakan di sekolah, tapi dalam prokes yang ketat dari sekolah, mulai dari awal masuk sampai pada pelaksanaan tuh kita pantau terus, prokesnya tetap jalan, dan itu memang harus dilakukan di sekolah biar bisa terpantau, biar bisa terpantau benar tidaknya kerjaan anak-anak ini. Jadi tetap walaupun ada apa namanya ya masalah daring, tapi untuk praktek tetap bisa datang ke sekolah. Ya, gitu. tetap di sekolah. Dalam pengerjaannya, kendala apa yang dirasakan cukup berarti? Silakan Irfan. Untuk kendala ya pertama itu di bahan mungkin Bu, di bahan, karena ada beberapa komponen harus kita beli secara
kita beli secara Online online. juga ya. Ya, online yang dimana itu komponennya kita beli dari luar negeri. Ya, mungkin pada saat pandemi ada keterhambatan pengiriman, ya ada sedikit waktu keterhambatan mungkin kita Gitu. saya. Kalau ibu kendalanya yang dia ya selama pembimbingan mungkin juga kan tentunya alat ini harus di try and error gitu ya. Nah itu bagaimana kendalanya dan bagaimana cara ibu mengatasinya sebagai pembimbing? Ini kita tetap memantau anak-anak, kendala yang mereka hadapin apa. Yaitu tadi Bu, kendalanya kita pengiriman barang itu tidak tepat waktu gitu. Jadi sehingga waktu kita agak terhambat, tapi tetap kita pantau, kita arahkan anaknya, kita cek terus di mana mereka pembelian itu, kita cek terus, kita pantau terus seperti itu. Nah dalam hal pembuatan ini kan saya bilang tadi ada try and error gitu ya. Kalau misalnya ada error itu bagaimana mengatasinya? Kemudian sampai bisa berjalan itu butuh waktu berapa lama? Tadi dikatakan bahwa pembuatan ini mulai dari planning sampai akhir, sampai uji coba, itu dibutuhkan waktu 1 minggu, 1 minggu pengerjaan. Karena ini kan kita merombak drone yang rusak. Nah, kita lihat, anak-anak kan melihat itu mana dari komponen-komponen itu yang masih bisa digunakan dan mana yang kita beli. Kemudian kita gerak cepat. Hari ini kita mulai meneliti, menganalisa mana yang masih bagus, mana yang kurang bagus, kita beli langsung dipesan langsung. Terus kita pantau terus pengirimannya, itu kita tanya-tanya terus gitu ya. Nah ketika pengoperasiannya kan dia merekam alat gitu ya, merekam gambar gitu ya. Pada saat percobaan pertama dia langsung bisa merekam atau blur dulu atau apa dulu gitu, sehingga baru sampai percobaan keberapa dia baru bisa kelihatan merekam gambar dengan betul gitu. Kemarin alhamdulillah langsung bisa ya, Langsung bisa, langsung bisa berhasil, langsung bisa sukses, dan hasil dari gambar dan video itu alhamdulillah cukup jernih Bu. Mungkin mereka sebelumnya kan mereka sudah presentasi dulu di sekolah, sudah dapat masukan-masukan dari guru-guru produktifnya. Nah, sehingga mereka benar-benar melakukannya dengan benar, dengan baik seperti itu Bu. Kalau Irfan sendiri ketika berhasil merekam kan biasanya kan kita lihat menciptakan alat terus ini mencoba kemudian berhasil merekam, itu apa yang dirasakan? Kalau Irfan dan kawan-kawan sekalian ya senang Bu. Kan karena pada saat kami melakukan uji coba ya, kan bahwa hasil dari kami selama ini bisa digunakan kan, bisa dioperasikan gitu ya. Iya. Tentunya ada rasa senang tersendiri ketika kita berhasil, kepuasan tersendiri Bu. Ya. Kendala-kendala yang dihadapi selain mungkin pengiriman alat, ada nggak misalnya nih yang sudah dipasangkan alatnya itu mungkin terbakar atau mungkin itu tidak cocok, itu ada nggak yang dirasakan? Kalau untuk itu alhamdulillah tidak ada. Karena sebelumnya Irfan dan kawan-kawan selalu belajar atau selalu memperhatikan mencari ilmu baik dari media sosial agar hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir. Juga bimbingan dari ibu ya gitu. Nah kemudian ibu kan tentunya ini ada yang otomotif dan satu lagi listrik gitu ya. Bagaimana mengkolaborasikan dua ini Bu, cabang ilmu ini sehingga benar-benar bisa menjadi si drone ini. Tentunya kan beda jurusan, beda penerapan dan juga beda mungkin pelajarannya gitu Bu. Ya itu kan perakitan itu ada dari segi mekaniknya kan, dari penyusunan komponen-komponennya, kemudian dari segi kelistrikan juga itu memang benar-benar ini Bu,
Match ya gitu ya. Match. Jadi memang harus kolaborasi Kolaborasi, seperti tidak itu. bisa sendiri Karena ya. kalau anak otomotif sendiri mungkin nggak bisa Nggak juga, bisa jalan. atau anak listrik sendiri Nggak sendiri bisa juga juga. nggak bisa. Memang harus kolaborasi. Harus kolaborasi. Heeh. Nah, uji coba sendiri ini kapan ini? Kan ketika itu kan biasanya drone digunakan di apa namanya pada saat ketinggian tertentu gitu ya. Iya. Kapan ini diuji coba atau kapan digunakan? Kalau untuk penguji cobaan itu Bu, 1 minggu tadi pada hari Sabtu kami uji coba. Kami uji coba itu dari awalnya itu dari ketinggian 1 meter, terus tingkat-tingkat dan pada akhirnya pada finalnya ketinggian itu 117 meter. Masih kelihatan, masih merekam dia. Masih merekam. Oh, bagus ya. Dan untuk jarak jauh itu bisa 1 kilo. Wah, 1 kilo. Ternyata apa namanya dengan drone ini bisa mencakup daerah yang luas dan juga yang jauh ya. Iya. Tentunya sebagai guru Bu, apa namanya berbangga Iya, gitu ya. sangat berbangga hati Bu, karena memang anak SMK ini kan memang dididik sebagai tenaga siap kerja. Jadi mereka ini kita bentuk sekali karakter mereka, memiliki karakter seorang wirausahawan yang memiliki jiwa entrepreneur. Jadi dengan memanfaatkan bahan-bahan limbah, mungkin ada barang-barang di rumahnya yang rusak, mereka bisa berkreasi dan berinovasi untuk menjadikan barang limbah tadi atau barang rusak tadi bisa berfungsi dan bermanfaat sebagaimana mestinya. Gitu ya. Jadi istilahnya dari limbah menjadi indah. Iya. Gitu. Baik. Kesan-kesannya pada saat melaksanakan inovasi ini dalam pembuatan maupun dalam uji coba mungkin. Silakan Irfan dulu. Untuk kesan-kesannya ya baik dari pengerjaan, baik sampai dengan keputusan final cukup alhamdulillah sangat memuaskan. Walau ada beberapa keterhambatan, Irfan sebagai Dapat ketua ditanggulangi tim ya? sangat senang. Sangat senang. Oke. Pesan-pesannya mungkin kepada teman-teman inovator juga kepada apa namanya masyarakat Sumatera Selatan. Silakan Irfan dulu. Untuk kesan-kesannya terhadap mungkin Irfan remaja mungkin ya. Iya. Untuk remaja sekalian selalu inovasi dan tinggalkan hal-hal yang tidak atau rugi sehingga kita dapat membangun negara kita sebagai negara maju. Iya. Silakan Ibu, mungkin pesan-pesan kepada siswa-siswa yang lagi belajar daring juga kepada inovator. Silakan. Tetaplah anak-anak di rumah walaupun lagi masa pandemi seperti ini, tetaplah semangat dalam belajar, karena dalam keadaan apapun kalau kita mau berusaha, kalau kita mau berupaya, kita akan berhasil. Karena memang apalagi anak SMK ya Bu, anak SMK ini memang harus selayaknya tamat dari SMK tuh sudah harus bisa langsung masuk dunia kerja. Betul. Dan dunia usaha tentunya. Jadi memang benar-benar karakteristik seorang wirausahawan yang memiliki jiwa entrepreneur tuh harus dimiliki oleh anak-anak SMK. Tetap semangat walaupun dalam kondisi apapun. Begitu ya. Ya. Terakhir, ucapan terima kasih mungkin untuk pihak-pihak yang sudah membantu juga mungkin apa kepada orang-orang lah yang tertentu yang bisa apa yang telah ikut membantu di sini. Silakan Irfan dulu. Irfan ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan terbaik itu khusus tim drone serta Bapak dengan Dewan Guru serta Bapak Kepala Sekolah SMK IPB Gajah Mada yang selalu mendukung, mensupport program-program yang kami lakukan. Baik, silakan Ibu kepada pihak-pihak yang membantu. Oke, kita selalu mendukung program pertama program Bapak Gubernur Sumsel Maju untuk Semua itu akan kita dukung melalui SMK. Terima kasih juga kepada jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang selalu mensupport kita terutama di bidang SMK. Dan tak lupa terima kasih yang sangat besar kepada Bapak pimpinan kita, Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Darlius yang sudah mensupport semua kegiatan-kegiatan produk-produk kreatif dan inovatif di sekolah, baik dari segi material maupun dari segi non materialnya. Baik. Terima kasih atas kehadiran Ibu Sri Badaria dan adik kita M. Irfan dari SMK YP Gajah Mada Palembang dengan inovasinya perakitan drone, inovasi perakitan drone. Sobat inovasi sekalian, tentunya hal-hal yang terbuang tidaklah
terbuang seperti adanya, tidaklah tersirat seperti itu, tetapi apabila kita merecycle-nya atau mendaur ulang kembali, itu akan menjadi lebih indah sehingga lebih bermanfaat bagi kita. Contohnya, apabila ada barang drone yang terbuang yang sudah tidak terpakai, dimanfaatkan lagi, bisa berhasil dibuat menjadi lebih bagus dari SMA YP Gajah Mada. Demikian acara kita pada hari ini. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Kami tunggu komen Anda di podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam inovasi.